Sebelum kita memulai pembahasan pada topik kali ini, kami ingin meluruskan mengenai sebuah konsep yang umum yang dipahami terkait dengan ekonomi Tiongkok. Kita tahu jika selama ini ekonomi Tiongkok adalah sebuah sosialisme, sehingga berbeda secara mendasar dengan ekonomi Amerika, yakni kapitalisme. Dengan demikian, ekonomi Amerika yang kapitalistik tidak sama dengan ekonomi Tiongkok yang sosialistik. Konsep ini sangat populer sehingga berbagai narasi tentang Tiongkok mendasarkan diri pada pandangan bahwa dulu Tiongkok adalah sebuah sosialisme atau komunisme. Tapi Deng Xiaoping kemudian mereformasinya menjadi sebuah kapitalisme. Tapi benarkah demikian? Nyatanya, ini adalah kesalahan konsep mendasar yang selama ini kita pahami. Kesalahan itu terbentuk karena adanya disinformasi, propaganda, hingga keterbatasan literasi, dan akibatnya menjadi polemik hingga saat ini. Realitasnya adalah baik ekonomi Tiongkok sejak zaman Mao Zedong hingga sekarang dengan ekonomi Amerika, faktanya adalah sama. Keduanya adalah sebuah kapitalisme. Perbedaannya terletak pada Tiongkok adalah sebuah kapitalisme dengan regulated market, di mana pemerintah mengatur dan mengintervensi pasar. Sedangkan Amerika adalah sebuah kapitalisme dengan unregulated atau laissez-faire market, di mana pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian. Dengan demikian, baik ekonomi Amerika, ekonomi Tiongkok, dan ekonomi kita adalah sebuah kapitalisme. Jadi tidak ada perbedaan secara mendasar. Lantas, bagaimana membuktikan hal tersebut? Dan jika sama, kenapa ekonomi Tiongkok justru yang paling unggul di perekonomian internasional selama beberapa tahun ini? Jurnal Barata. Standar atau ukuran ekonomi baik untuk Tiongkok maupun Amerika selama ini diberlakukan sama oleh Bank Dunia atau IMF maupun lembaga-lembaga ekonomi internasional lainnya. Pemberlakuan dinilai dari GDP, inflasi, IHK, pengangguran, current account, kemudian juga pinjaman pemerintah atau utang negara, pendapatan sekali pakai, ketimpangan pendapatan atau Gini koefisien, produktivitas tenaga kerja, kemudian juga tingkat investasi, nilai tukar, dan indeks pembangunan manusia. Nah, seluruh standar ini adalah standar-standar ekonomi yang kapitalistik. Para petinggi Bank Dunia atau IMF memberlakukan standar ekonomi yang sama, baik untuk Tiongkok maupun Amerika. Karena mereka tahu persis bahwa keduanya sama-sama sebuah kapitalisme. Selain itu, dalam buku Des Kapital, Karl Marx tidak pernah menulis bahwa sosialisme adalah sebuah sistem ekonomi yang terpisah dari kapitalisme atau sebuah sistem ekonomi yang non-kapitalistik. Apa yang ditulis oleh Karl Marx adalah negara perlu mengintervensi atau mengatur sebuah kapitalisme, sehingga terciptalah sebuah kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau yang disebut oleh Karl Marx sebagai sosialisme, yang berarti ekonomi bagi kepentingan sosial atau masyarakat, bukannya ekonomi untuk kepentingan kapital atau pemilik modal. Dengan demikian, dalam konsep Karl Marx, sosialisme adalah sebuah kapitalisme yang sepenuhnya diintervensi atau diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem ekonomi negara-negara tersebut sama. Maka secara mendasar, sebenarnya tidak ada perbedaan kebijakan ekonomi antara Amerika, Tiongkok maupun kita. Kebijakan yang diambil akan mirip baik di kedua negara maupun di negara kita. Jika demikian, bagaimana dengan perbedaan kinerja ekonomi keduanya? Mengapa ekonomi Tiongkok bisa tumbuh dengan pesat, sedangkan ekonomi kita dan ekonomi Amerika tertatih-tatih?
Perbedaan yang terjadi memang adalah perbedaan pilihan kebijakan dan efektivitas dalam mengeksekusi kebijakan. Artinya, keunggulan Tiongkok terletak pada pilihan kebijakan ekonomi yang tepat dan jitu serta eksekusi yang efektif dalam respon tantangan yang dihadapinya. Hal itu dikemukakan oleh jurnalis dan intelektual Italia Loretta Napoleoni, penulis buku dengan judul Monomics, Mengapa Komunis Tiongkok Menjadi Kapitalis Lebih Baik Daripada Kita. Buku tersebut sangat populer di kalangan pengamat Tiongkok. Napoleoni menulis bahwa para petinggi di Beijing sangat memahami kritik dari Karl Marx kepada kapitalisme, sehingga dalam membangun sebuah kapitalisme bagi Tiongkok, para petinggi di Beijing tahu persis apa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sebuah kapitalisme. Dengan demikian, mereka mengambil langkah untuk memperbaikinya. Selain itu juga, para petinggi di Beijing mampu merumuskan dengan jitu dan tepat kebijakan yang dibutuhkan serta mengeksekusinya secara cepat dan efektif. Semua itu menyebabkan terciptanya sebuah kapitalisme Tiongkok yang jauh lebih unggul dari kapitalisme Barat sekalipun. Sebaliknya, di Barat dan di negara-negara sedang berkembang yang pro-Barat, elitnya cenderung anti Karl Marx serta mengabaikan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme. Akibatnya, proses pembentukan kapitalisme mengalir begitu saja dan mereka pun jatuh ke dalam lubang yang menganga. Lubang itulah yang selama ini ditunjukkan oleh Karl Marx 300 tahun yang lalu, sehingga kapitalisme di Barat mengalami krisis yang berkepanjangan dan negara-negara sedang berkembang mengalami stagnasi ekonomi yang cukup parah. Lalu, apa buktinya kapitalisme Tiongkok jauh lebih unggul? Mari kita simak. Pada tahun 1980, GDP per kapita Tiongkok hanya 196,44 dolar. Dengan GDP demikian, Tiongkok kemudian dikategorikan sebagai sebuah negara yang tertinggal dalam pembangunan dan paling miskin di dunia. GDP ini sama dengan GDP Malawi, sebuah negara miskin di Afrika Timur. Jika dibandingkan dengan Indonesia pada tahun 1980, GDP per kapita Indonesia sebesar 491,44 dolar. Pada saat itu Indonesia diprediksi akan menjadi the next Asian Tiger, menyusul Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Namun fakta bicara lain. Terbukti, 40 tahun kemudian sejak saat itu situasinya pun berubah drastis. Pada tahun 2020, GDP per kapita Tiongkok 12.263.471 dolar. Artinya, produktivitas ekonomi Tiongkok naik 52 kali lipat hanya dalam periode 40 tahun. Dengan demikian, Tiongkok menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan GDP paritas daya beli dan terbesar kedua di dunia berdasarkan GDP nominal. Tiongkok melompat dari negara yang sangat miskin menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi dan dari sisi finansial memiliki kekayaan terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia, GDP per kapita negara kita hanya 4.600 dolar. Artinya produktivitas ekonomi Indonesia hanya naik 9,3 kali lipat dalam periode 40 tahun. Indonesia pun masih tetap dalam posisi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, berdasarkan data-data tersebut, dapat kita lihat bahwa kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok ini sangat spektakuler. Bayangkan saja sebuah negara yang paling miskin di dunia ini hanya dalam waktu 40 tahun meningkatkan produktivitas ekonominya hingga 52 kali lipat, yang pada akhirnya dapat memperbesar GDP paritas daya beli hingga menjadi nomor 1 di dunia dan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan GDP nominal. Tiongkok melompat dengan sangat cepat melewati negara-negara maju di Eropa dan Jepang.
Prestasi semacam ini belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia, dan ini wajar apabila Bank Dunia berani menyebut Tiongkok adalah negara yang sedang berkembang yang paling sukses dalam sejarah dunia. Sangatlah jelas bahwa untuk mencapai sebuah kemajuan yang spektakuler seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, tidak mungkin hanya sepenuhnya menggantungkan diri pada keunggulan budaya dan sifat masyarakat Tiongkok seperti ketekunan kerja, hemat, kemauan kerja yang keras, dan nilai-nilai Konfusianisme yang menciptakan keunggulan perilaku yang menopang keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pasti adalah elit pemimpin Tiongkok mampu menciptakan kebijakan yang menghasilkan kinerja ekonomi Tiongkok yang jauh melebihi rata-rata kinerja ekonomi negara-negara lain di dunia ini, termasuk di dalamnya adalah negara-negara maju. Keunggulan seperti ini hanya mungkin diciptakan oleh sebuah tim pemerintahan yang efektif, handal, dan sangat ahli dalam meramu dan memilih kebijakan ekonomi yang jitu, sehingga menciptakan kinerja ekonomi yang luar biasa tersebut. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.